Patung-patung ini berada di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sekilas, salah satu patungnya mengingatkan kita dengan emoji muka batu yang sering dijadikan bahan guyonan orang di media sosial. Lembah Bada, Lembah Napu, dan Lembah Besoa merupakan bagian dari Taman Nasional Lore Lindu yang ada di wilayah Poso, yang berjarak sekitar 7 jam perjalanan dari kota Palu. Lantas, seperti apa cerita di balik patung-patung megalitik ini? Mengapa patung-patung tersebut bisa ada di sana? Apa makna yang terkandung dari setiap ukiran yang ada pada bebatuan tersebut? Dan siapa yang membuatnya? Jadi, di ketiga lembah ini memang terdapat banyak sekali patung dengan bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk seperti wajah seseorang, ada yang berbentuk seperti guci raksasa, dan masih banyak lagi. Tentunya, telah banyak ilmuwan yang mendatangi dan meneliti di tempat tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa patung-patung purba tersebut diperkirakan dibangun oleh ras Austronesia sekitar 2500 hingga 5000 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan analisa yang dilakukan, mengungkapkan kalau setiap dari patung-patung tersebut mempunyai ciri khasnya masing-masing, baik itu bentuknya, ukurannya, simbol wajah, dan juga jenis kelaminnya. Uniknya, meskipun patung-patung itu diperlihatkan berbentuk seperti manusia, namun semua patung-patung itu tidak ada yang mempunyai kaki. Kebanyakan hanya dipahat setengah badan saja. Di antara sekian banyak patung-patung yang ada, satu yang paling mencolok adalah patung yang bernama Palindo. Patung Palindo ini nampaknya adalah patung terakhir yang dibuat oleh manusia pada masa itu, sebelum akhirnya mereka menghilang tanpa jejak. Hingga kini, para ilmuwan masih berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara manusia purba ini membuat patung-patung tersebut. Alat-alat apa saja yang mereka gunakan. Sayangnya, tidak ditemukan peninggalan berupa alat-alat yang digunakan mereka untuk membuat patung-patung tersebut. Ditambah lagi, jejak peninggalan manusia purba yang membangun patung-patung tersebut juga nampak masih sangat minim ditemukan. Oh iya, selain patung berbentuk manusia, mereka juga membuat kayak semacam wadah besar untuk menyimpan air. Kalau yang itu kemungkinan adalah semacam sumurnya mereka mungkin. Kalau kita perhatikan, memang nampak telah rusak karena telah termakan usia. Sumur batu ini dalam bahasa lokalnya disebut dengan nama Kalamba atau dolmen. Ada juga patung-patung hewan yang berwujud seperti kerbau, monyet, dan burung hantu. Dengan sederet penemuan ini, tak ayal, semakin membuat kita bertanya-tanya, untuk apa mereka membangun patung tersebut? Dan mengapa mereka meninggalkan patung tersebut begitu saja? Banyak ilmuwan sejak abad ke-19 melakukan penelitian pada patung-patung misterius ini. Salah satunya pada tahun 1976. Penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Haris Sukendar yang berasal dari Arkenas, Arkeologi Nasional. Mereka melakukan penelitian pada patung berbentuk seperti wadah penyimpanan tersebut, yang disebut juga dengan nama Kalamba. Dalam penelitian itu mereka menemukan sisa-sisa bekas tulang serta bekas kubur yang menjadi bukti adanya prosesi penguburan pada Kalamba tersebut. Dan nampaknya yang dikubur di situ tidak hanya satu orang, tetapi jumlahnya lumayan banyak. Kalamba sendiri kalau diartikan artinya adalah perahu. Jadi kalau mau dihubungkan, mungkin Kalamba ini adalah wadah arwah atau perahu arwah yang akan mengantarkan si jenazah menuju ke alam kehidupan selanjutnya. Jadi mungkin Kalamba ini adalah alat untuk melaksanakan ritual pemakaman, semacam kuburan begitu. Kalau dari cerita warga setempat, patung-patung itu sebenarnya mempunyai nama. Nama-namanya seperti Palindo, Torompana, Tarairoe, dan Loga. Kata Palindo sendiri artinya sang penghibur, di mana menurut kepercayaan kuno setempat, katanya patung-patung ini adalah sang penghibur yang merupakan titisan dari leluhur desa Sepe yang berasal dari suku Tosa Loge. Selain itu, kalau merujuk ke cerita warga setempat, mereka mengatakan kalau patung-patung itu dulunya berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap arwah. Hal ini sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dipercayai, karena zaman itu masyarakat masih kental dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal-hal semacam menyembah bebatuan bukanlah sesuatu yang baru bagi sejarah kebudayaan kita. Gunung Latimojong.
terletak di Kabupaten Endrekang, berbatasan dengan Tanah Toraja dan Luwu. Letaknya yang strategis di tengah-tengah pegunungan membuatnya tampak gagah dari berbagai arah. Dari kejauhan, puncaknya yang diselimuti kabut seolah menjadi penjaga pulau, menyaksikan perjalanan waktu dan kehidupan manusia di bawahnya. Nama Latimojong sendiri diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa setempat, yaitu dari kata Lati yang berarti dataran tinggi dan Mojong yang berarti memanjang. Nama ini menggambarkan bentuk pegunungannya yang membentang panjang dan tinggi seperti tulang punggung pulau. Namun, di balik nama geografis itu, masyarakat sekitar menyimpan cerita lama. Menurut legenda yang diturunkan secara lisan, Latimojong adalah tempat bersemayam para dewa dan roh leluhur di masa lalu. Jadi di masa lalu, orang-orang percaya bahwa di puncak gunung itu terdapat gerbang menuju dunia spiritual, tempat di mana para roh dan para nenek moyang mereka berkumpul. Beberapa masyarakat adat bahkan meyakini bahwa gunung ini adalah pusat kekuatan alam di Sulawesi. Mereka menyebutnya sebagai tempat suci, tempat bumi dan langit seakan bertemu. Tak heran jika sebagian warga masih melakukan ritual tradisional di kaki gunung untuk memohon keselamatan dan kesuburan. Legenda lain menyebut bahwa Gunung Latimojong dulunya adalah kerajaan para makhluk halus. Dikisahkan ada sosok ratu bernama We Latimojong, penguasa alam gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Saat manusia mulai serakah, sang ratu dikatakan murka dan menurunkan badai sebagai peringatan. Meskipun terdengar mistis, namun legenda-legenda itu justru memperkaya nilai budaya masyarakat sekitar. Mereka tumbuh dengan rasa hormat terhadap alam dan menganggap gunung bukan sekedar tumpukan batu atau tanah, tapi juga merupakan makhluk hidup yang punya jiwa. Di sisi lain, Latimojong menyimpan keajaiban yang luar biasa. Gunung ini terdiri dari 7 puncak utama, dan yang paling terkenal adalah puncak Rantai Mario, puncak tertingginya. Di sekelilingnya terdapat hutan lebat yang menjadi rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna endemik di Sulawesi. Hutan Latimojong adalah surga tersembunyi. Di dalamnya hidup anoa, hewan khas Sulawesi yang mirip kerbau kecil, serta burung-burung langka seperti burung maleo dan kakatua jambul kuning. Vegetasinya pun beragam, dari hutan tropis lembab di bawah hingga hutan lumut di puncak yang sejuk dan berkabut. Para pendaki sering menggambarkan suasana pendakian ke Latimojong seperti berjalan menuju dunia lain. Di pagi hari, kabut turun perlahan, menutupi pepohonan. Sementara suasana serangga dan burung bersahutan dari kejauhan. Setiap langkah terasa spiritual, seolah memasuki wilayah yang disakralkan oleh waktu. Selain keindahan alam, Gunung Latimojong juga menyimpan sumber air yang melimpah. Di perut gunung ini mengalir sungai-sungai yang menjadi nadi bagi kehidupan masyarakat Endrekang dan Luwu. Air dari gunung ini digunakan untuk irigasi sawah, kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk pembangkit listrik kecil di desa-desa sekitar. Gunung ini juga memiliki tanah yang subur, menjadikannya kawasan pertanian yang penting. Di lereng-lerengnya tumbuhlah kopi, sayuran, dan berbagai hasil bumi yang terkenal akan kualitasnya. Kopi Endrekang yang harum dan kuat sebagian besar berasal dari kebun di kaki Gunung Latimojong ini. Bagi masyarakat lokal, gunung ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga sumber inspirasi. Soalnya banyak juga lagu, pantun, dan cerita rakyat yang menggambarkan keagungan Latimojong. Gunung ini dianggap sebagai simbol keteguhan dan kesabaran, dua nilai yang dijunjung tinggi oleh orang Bugis dan Toraja. Setiap tahun, ratusan pendaki dari berbagai daerah datang untuk menaklukkan Rantai Mario. Namun bagi penduduk sekitar, tujuan pendakian bukan hanya mencapai puncak, tetapi juga menghormati alam dan mengenal jati diri sendiri. Sebab
gunung bagi mereka adalah guru yang mengajarkan ketenangan dan ketulusan. Dalam pandangan masyarakat tua, mendaki Latimojong harus dilakukan dengan hati yang bersih. Mereka percaya siapapun yang sombong atau tidak menghormati alam tidak akan sampai ke puncak. Banyak cerita tentang pendaki yang tersesat atau sakit karena dianggap tidak sopan pada penjaga gunung. Di balik kisah-kisah mistis itu, Latimojong juga menjadi sumber penelitian ilmiah. Para ahli geologi dan biologi datang untuk meneliti struktur batuan dan keanekaragaman hayatinya. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan ini adalah bagian dari formasi geologis tua yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Tak hanya itu, dari sisi konservasi, Latimojong merupakan paru-paru Sulawesi Selatan. Keberadaan hutannya menjaga keseimbangan iklim, mencegah banjir, serta menyimpan cadangan air bagi ribuan warga di bawahnya. Menjaga gunung ini berarti menjaga kehidupan. Namun, ancaman tetap ada. Pembalakan liar, perburuan hewan, dan pembukaan lahan menjadi tantangan yang serius. Banyak pihak kini berupaya melestarikan kawasan ini, termasuk melalui pembentukan Taman Nasional Latimojong, agar kekayaan alamnya tidak punah ditelan waktu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Latimojong bukan sekedar puncak tertinggi. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia spiritual. Gunung ini mengajarkan bahwa alam harus dihormati, bukan dieksploitasi. Dan hingga hari ini, saat matahari terbit di atas puncak Rantai Mario, kabut tipis menyelimuti pepohonan dan suara burung menggema di lembah-lembah. Seolah gunung itu berbisik lembut kepada manusia, "Jagalah aku, karena aku adalah kehidupanmu." Lukisan tertua di Pulau Muna ditemukan di sebuah gua batu kapur yang bernama Liang Metanduno yang berada di kawasan desa Liang Kabori. Gua ini terbentuk secara alami dan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Lokasinya cukup terpencil, namun kini menjadi sangat penting bagi sejarah dunia. Bentuk lukisan yang paling menonjol adalah cap tangan manusia. Cap tangan ini dibuat dengan cara menempelkan telapak tangan ke dinding gua, lalu meniupkan pewarna di sekelilingnya. Hasilnya adalah siluet tangan yang masih terlihat jelas hingga sekarang. Pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami, terutama tanah berwarna merah atau coklat yang mengandung mineral besi. Bahan ini dikenal sangat tahan lama, dan karena itulah warna lukisan masih bisa bertahan meski usianya sudah sangat tua. Berdasarkan hasil penelitian terbaru, usia lukisan ini diperkirakan mencapai sekitar 67.800 tahun. Angka ini menjadikannya sebagai lukisan tertua yang pernah tercatat secara ilmiah. Usia tersebut jauh lebih tua dibandingkan banyak lukisan gua terkenal di dunia. Penentuan usia lukisan dilakukan dengan metode penanggalan uranium thorium. Metode ini tidak mengukur catnya secara langsung, melainkan lapisan mineral tipis yang terbentuk di atas lukisan. Dari lapisan inilah para peneliti bisa menghitung usia minimum lukisan tersebut dibuat. Dengan usia yang hampir 68.000 tahun, lukisan di Muna ini mengalahkan lukisan tertua sebelumnya yang ditemukan di Eropa. Lukisan tangan di Spanyol yang dahulu dianggap tertua hanya berusia sekitar 65.000 tahun. Ini berarti pusat seni tertua dunia tidak lagi berada di Eropa. Selain itu, Sulawesi juga telah dikenal memiliki lukisan gua berusia lebih dari 51.000 tahun di wilayah Maros dan Pangkep. Temuan di Muna
semakin memperkuat posisi Sulawesi sebagai wilayah dengan seni prasejarah tertua di dunia. Lukisan ini membuktikan bahwa manusia purba telah memiliki kemampuan berpikir simbolik sejak sangat awal. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mampu mengekspresikan diri melalui gambar. Ini adalah ciri penting manusia modern. Cap tangan pada dinding gua diduga memiliki makna tertentu, bisa sebagai tanda kehadiran, identitas kelompok, atau bentuk komunikasi sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah mengenal simbol dan pesan visual. Dalam konteks sejarah dunia, temuan ini sangat penting. Seni selama ini dianggap muncul belakangan dalam perkembangan manusia. Namun lukisan di Muna menunjukkan bahwa seni sudah hadir sejak fase awal kehidupan manusia modern. Pulau Sulawesi sendiri memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Pulau ini berada di jalur migrasi manusia purba dari Asia menuju Australia. Temuan lukisan tertua di Muna memperkuat bukti bahwa Sulawesi adalah wilayah penting dalam perjalanan manusia awal. Bagi Indonesia, penemuan ini membawa dampak besar dalam dunia ilmu pengetahuan. Indonesia kini diakui sebagai salah satu pusat penting sejarah awal manusia. Perhatian peneliti dunia terhadap Nusantara pun semakin meningkat. Temuan ini juga berdampak bagi masyarakat lokal. Kesadaran akan pentingnya warisan budaya semakin tumbuh. Situs gua di Muna ini kini dipandang sebagai aset sejarah yang harus dijaga bersama. Namun, temuan ini juga membawa tanggung jawab besar. Lukisan gua sangat rentan terhadap kerusakan alam dan aktivitas manusia. Tanpa perlindungan yang serius, warisan sejarah ini bisa hilang selamanya. Penemuan di Muna membuka kemungkinan adanya lukisan lain yang usianya sama tuanya atau bahkan lebih tua. Penelitian lanjutan menjadi sangat penting dan masih berlanjut hingga saat ini. Sebagai penutup, lukisan gua tertua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara adalah bukti nyata bahwa Nusantara memiliki peran besar dalam sejarah awal manusia, utamanya di bidang seni. Dengan usia sekitar 67.800 tahun, lukisan ini mengubah peta sejarah seni dunia. Secara geologi, Gunung Bawah Karaeng merupakan gunung berapi tua yang sudah lama tidak aktif. Gunung ini terbentuk jutaan tahun silam dari aktivitas vulkanik yang membentuk lapisan batuan andesit dan basal. Material vulkanik itu menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan yang kini banyak tumbuh di lereng-lerengnya. Namun sejarah geologinya tidak selalu tenang. Pada tahun 2004 silam, sebuah longsor besar terjadi di puncak gunung ini. Material yang longsor mencapai jutaan meter kubik, menimbun sebagian besar lembah di bawahnya, dan menelan ratusan korban jiwa. Bencana itu menjadi pengingat bahwa alam sebesar Bawah Karaeng masih menyimpan kekuatan luar biasa di balik keindahannya. Dari sisi ekologis, Gunung Bawah Karaeng adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna khas Sulawesi. Hutan tropisnya menyimpan pohon-pohon raksasa, lumut yang tebal, dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalur pendakian. Beberapa jenis burung endemik seperti burung maleo dan kakak tua jambul kuning juga masih sering dijumpai di daerah ini. Selain keindahan alamnya, Bawah Karaeng juga menyimpan sumber air yang penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Banyak mata air dan sungai kecil yang mengalir dari gunung ini, menjadi penopang bagi sawah, kebun, dan kehidupan sehari-hari warga Goa, Sinjai, hingga Jeneponto.
Secara budaya, Gunung Bawah Karaeng bukan sekadar tumpukan batu dan tanah. Ia adalah tempat yang disucikan oleh banyak masyarakat Bugis dan juga Makassar. Sejak berabad-abad lalu, gunung ini dianggap sebagai tempat yang dekat dengan dunia spiritual dan menjadi penghubung antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam mitologi masyarakat setempat, diceritakan bahwa di puncak Gunung Bawah Karaeng terdapat tempat pertemuan para dewa. Konon, di sanalah para makhluk gaib dan leluhur berkumpul untuk bermusyawarah memutuskan nasib dunia manusia di bawahnya. Karena itu pula gunung ini dinamai Kepala Tuhan, tempat yang paling tinggi dan paling sakral bagi masyarakat pada waktu itu. Cerita rakyat juga menyebut bahwa roh para leluhur sering bersemayam di sekitar puncak gunung ini. Banyak pendaki yang mengaku merasakan kehadiran penjaga atau mendengar suara azan dan gamelan di tengah hening malam. Ada pula kisah tentang sosok nenek tua berpakaian putih yang menuntun pendaki yang tersesat. Masyarakat lokal percaya bahwa tidak semua orang bisa mendaki Bawah Karaeng. Hanya mereka yang dipanggil yang akan sampai ke puncak dengan selamat. Jika seorang mendaki tanpa izin atau dengan niat yang buruk, biasanya akan tersesat atau diganggu oleh penunggu gunung. Salah satu tradisi paling unik di Bawah Karaeng adalah ibadah haji di gunung ini. Setiap tahun, terutama menjelang Idul Adha, ratusan orang melakukan ritual ke puncak Gunung Bawah Karaeng untuk melaksanakan ibadah haji atau haji lokal. Mereka berpakaian ihram, melakukan tawaf dan melafalkan doa seperti di Tanah Suci. Dan tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Meski sempat menuai pro dan kontra, namun banyak warga yang menganggapnya sebagai bentuk pengabdian spiritual, sebuah simbol kerinduan terhadap Mekah yang belum bisa mereka kunjungi secara nyata. Jadi karena belum mampu pergi ke Mekah, jadi ke Gunung Bawah Karaeng dulu. Bagi para pendaki, Gunung Bawah Karaeng adalah tantangan yang menyenangkan. Jalur pendakiannya cukup terkenal dengan pos-pos yang diberi nama dari pos 1 hingga pos 10. Sebelum mencapai puncak, jalurnya menanjak, tajam, licin, dan sering diselimuti kabut tebal yang membuat suasananya makin terasa magis. Di setiap pos, pendaki bisa menemukan pemandangan yang memanjakan mata, mulai dari hutan pinus, lembah hijau, hingga hamparan awan yang seolah bisa disentuh. Saat matahari terbit di puncak, langit oranye berpadu dengan kabut putih menciptakan pemandangan yang sulit untuk dilupakan. Gunung ini juga dikenal karena banyaknya pendaki yang kembali dengan cerita mistis. Ada yang mendengar suara langkah kaki tanpa wujud. Ada yang melihat cahaya menari di puncak malam hari. Bahkan ada yang mengaku dituntun ke jalan keluar oleh sosok misterius ketika dia tersesat. Beberapa pendaki juga percaya bahwa Bawah Karaeng memiliki gerbang tak terlihat, seperti semacam gerbang menuju ke dunia gaib, gerbang isekai mungkin. Jika seseorang melanggar pantangan seperti berbicara sombong, membuang sampah sembarangan, atau memetik bunga sembarangan, ia bisa dihilangkan oleh penjaga gunung. Saya sendiri tidak tahu apakah itu beneran ada atau itu adalah cerita yang dibuat oleh para penjaga di sekitaran situ supaya orang-orang melestarikan lingkungan. Namun di balik kisah mistis itu, Bawah Karaeng juga adalah simbol keteguhan dan ketenangan. Banyak orang datang ke sana bukan hanya untuk mendaki, tapi untuk mencari kedamaian, merenung, dan mendekatkan diri pada alam serta Sang Pencipta. Beberapa kelompok pecinta alam menjadikan gunung ini sebagai tempat pelatihan dan konservasi. Mereka juga menanam pohon, membersihkan jalur pendakian, dan menjaga agar keindahan gunung tetap lestari. Upaya ini untuk menjadikan Bawah Karaeng bukan hanya sebagai tempat spiritual, tapi juga pusat pendidikan lingkungan. Dari sisi ekonomi, keberadaan Gunung Bawah Karaeng juga memberikan dampak yang positif. Desa-desa di kaki gunung seperti Desa Lembana kini menjadi pusat aktivitas wisata dan pendakian. Penduduk setempat mendapat penghasilan dari jasa pemandu, penginapan, hingga penyewaan alat pendakian. Gunung ini juga tercatat beberapa kali memecahkan rekor,
dalam kegiatan pendakian massal. Ribuan pendaki dari seluruh Indonesia bahkan pernah naik bersama pada momen kemerdekaan dan perayaan Hari Pramuka, menjadikan Bawah Karaeng sebagai salah satu gunung dengan jumlah pendaki terbanyak di Indonesia bagian timur.